Halo traders, salam investasi. Selamat berjumpa kembali di dalam Fibis Weekly Sentiment Forex yang akan membahas bagaimana perkembangan perdagangan mata uang asing untuk minggu ini. Beberapa perkembangan penting yang terjadi pada minggu ini menandakan bahwa mungkin kita berada di dalam masa yang cukup bersejarah, di mana pada minggu ini terdapat suatu sinyalemen yang cukup kuat bahwa proses recovery perekonomian global sangat terancam. Hal tersebut disebabkan oleh perkembangan yang terjadi di Yunani maupun Perancis, di mana terjadi perubahan tampuk pimpinan pada politik, dan dampak dari perkembangan politik tersebut dikhawatirkan akan sangat mengganggu upaya untuk menanggulangi krisis dan juga akan mengganggu proses recovery ekonomi global. Seperti kita ketahui bahwa secara umum negara-negara industri maju masih berada di dalam fase resesi dan upaya untuk keluar dari resesi tersebut telah dilakukan, namun demikian sampai saat ini masih menunjukkan kinerja yang belum sesuai dengan harapan. Lalu bagaimana hubungannya dengan Forex? Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat chart berikut. Dapat kita lihat bahwa perdagangan pada major rates terjadi beberapa situasi yang cukup anomali, di mana sterling pada awal minggu ini bergerak bullish setelah pada minggu lalu bergerak bearish lemah, sedangkan euro yang pada minggu lalu bergerak dengan strong bearish pada awal minggu ini bergerak strong bullish. Sedangkan yang cukup mengkhawatirkan adalah dolar Aussie, di mana pada minggu lalu turun sangat tajam sebanyak minus 3,23% atau menunjukkan kondisi very strong bearish, dan pada awal minggu ini masih bergerak bearish. Sedangkan dolar Amerika Serikat bergerak menguat pada minggu lalu terhadap franc Swiss, namun sedikit melemah pada awal minggu ini. Dan yen Jepang yang merupakan mata uang safe haven currency masih menunjukkan pergerakan menguat terhadap dolar AS. Adapun isu utama yang dapat dijadikan perhatian untuk perdagangan minggu ini ialah bahwa seperti telah dikemukakan sebelumnya, perkembangan ekonomi dan politik di Euro memburuk, di mana presiden terpilih Prancis yang baru berasal dari Partai Sosialis, sedangkan di Yunani peranan partai politik sayap kiri radikal mendapatkan peran yang semakin kuat dan menyerukan gerakan anti-bailout Yunani. Hal ini merupakan suatu perkembangan yang sangat sensitif karena kesepakatan untuk bailout telah ditandatangani sebelumnya. Dengan sendirinya, upaya untuk menggagalkan ataupun membatalkan kesepakatan bailout dapat memberikan suatu insiden yang kurang menguntungkan bagi semua pihak. Lalu berikutnya adalah bahwa lembaga pemeringkat Moody's Investor Service pada bulan ini dijadwalkan akan melaporkan perkembangan terbaru, di mana diperkirakan lebih dari 100 bank di Eropa akan di-downgrade peringkatnya. Dan untuk yang berikutnya, isu yang dapat kita jadikan acuan adalah bahwa RBA atau Reserve Bank of Australia masih menyatakan bahwa Uni Eropa masih merupakan sumber yang berpotensi memberikan goncangan yang merugikan, dan pernyataan RBA tersebut seperti yang kita lihat telah direspon dengan sangat negatif, di mana pada minggu lalu dolar Australia melemah dengan sangat tajam. Adapun pada minggu ini dapat kita lihat chart berikut, di mana pada perdagangan dolar AS melawan euro dapat kita lihat pada pola major sudah terjadi breakout support. Adapun kisaran 1.2899 diperkirakan sebagai kisaran support kuat untuk minggu ini, dan kisaran 1.3141 merupakan kisaran resistance yang cukup kuat. Selain pada pola major menunjukkan suatu breakout support, pada pola minor sudah menunjukkan suatu pola channeling down yang menunjukkan tekanan yang semakin kuat terhadap euro. Sehingga sentimen kami untuk euro pada minggu ini adalah bahwa secara fundamental euro mendapatkan suatu tekanan bearish yang sangat kuat, namun secara teknikal masih sedikit memiliki chance untuk
rebound. Adapun sterling sedikit lebih baik dibandingkan dengan euro, di mana masih berada dalam pola major yang channeling up. Kisaran 1.5931 diperkirakan sebagai kisaran support yang kuat untuk minggu ini, sedangkan 1.6262 diperkirakan sebagai kisaran resistance yang cukup kuat untuk minggu ini. Sedangkan pada pola minor, sterling masih bergerak dengan relatif sideways. Kendati perkembangan di negara tetangga sekitar Inggris, yaitu pada kawasan ekonomi Uni Eropa, memburuk, namun secara umum keyakinan investor terhadap kebijakan Bank of England masih cukup kuat, sehingga mata uang tersebut masih bisa merangkak sedikit menguat. Kendati demikian, kekhawatiran mengenai terseretnya Inggris oleh perkembangan di Uni Eropa masih ada, sehingga kami perkirakan bahwa pada perdagangan sterling melawan dolar, tekanan secara fundamental untuk bearish masih cukup kuat. Dan hampir sama dengan euro secara teknikal, sterling masih memiliki potensi ataupun chance untuk rebound. Demikian Fibis Weekly Sentiment Forex untuk kali ini. Bersama saya Indra Yudhistira. Happy trading dan salam Fibis.